Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat Paskah. Mari kita mulai kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih atas hari yang baru ini. Kami bersyukur atas karunia Paskah yang Kau berikan kepada kami. Engkau menjadikan kami putra-putrimu. Engkau menjadikan kami murid-murid Yesus Kristus. Engkau menjadikan kami Kenisa Roh Kudus. Engkau menjadikan kami ciptaan baru. Dan Engkau menganugerahi kami karunia keselamatan hidup kekal. Kami bersyukur atas rahmat Paskah sebagai mujizat terbesar bagi kami yang Kau berikan melalui putramu Yesus Kristus. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami pada masa Paskah ini dan hari-hari kami di muka bumi ini menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami semakin dalam tingkah kami, dalam hidup kami, semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Paskah berarti kita berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah anugerah. Paskah adalah anugerah terindah, anugerah terbesar, anugerah termulia, anugerah yang paling kudus yang diberikan Allah kepada kita, yaitu putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Paskah adalah panggilan hidup kita. Seperti bangsa Israel dipanggil oleh Allah melalui Nabi Musa untuk masuk ke tanah terjanji. Jadi Paskah orang Kristiani, orang Kristen adalah pembebasan dari perbudakan setan, perbudakan dosa, perbudakan hawa nafsu, dan perbudakan dunia ini. Maka kita dibebaskan. Dan Yesus Kristus tidak hanya menebus, tetapi juga menghapus. Menebus, menghapus, dan menjadi Raja alam semesta. Tidak hanya untuk manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan ini. Dengan darahnya yang suci, yang tertumpah di kayu salib, maka semua ciptaan ini dikuduskan kembali. Karena yang bisa menguduskan itu adalah jiwa Kristus. Kuduskanlah kami. Tubuh Kristus selamatkanlah kami. Darah Kristus sucikanlah kami. Air lambung Kristus basuhlah kami. Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Itulah adalah suatu doa yang luar biasa. Paskah merupakan suatu hal yang terbesar bagi kita. Untuk itu kita merayakannya sepanjang 50 hari. Ditutup pada hari raya Pentakosta. Kata ditutup yaitu pesta Paskah itu. Panjang. Maka saya agak aneh misalnya tidak dirayakan Paskah itu secara sederhana dan secara mulia. Tidak seperti Natal, Bapak mungkin membuat panitia Natal dan Tahun Baru. Mengapa panitia Paskah tidak? Nah, itu suatu koreksi bagi kita. Karena Paskah itu, kalau Natal itu palinglah sampai hari raya Epifani sudah ditutup. Paling 2 minggu. Tetapi Paskah itu 50 hari. Maka dari itu marilah kita merayakannya dengan cinta kasih yang luar biasa. Lalu Paskah itu adalah perutusan bagi kita. Maka Yesus mengutus kita. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu akan diutus ke tengah-tengah serigala. Dan perutusan kita adalah baptislah
semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi proses pembaptisan itu adalah suatu proses cinta kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Lalu mengapa hidup kita itu seakan-akan hanya menjadi biasa-biasa saja? Kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Kita bukanlah orang Israel. Karena orang Israel yang mengetahui siapakah Tuhan Allah itu. Sedangkan kita adalah umat non-Israel sebelumnya. Tetapi kita menjadi Israel baru. Kita menjadi Yahudi baru. Perjanjian Allah yang disempurnakan melalui Yesus Kristus. Ada Yahudi lama, ada Yahudi baru. Yahudi baru itu adalah orang yang bersunat dan tidak bersunat, dari utara, selatan, timur, dan barat. Maka puji Tuhan, dengan Paskah kita dibebaskan dari segala kutuk dosa kita. Dan kita menjadi pribadi yang baru, membangun diri kita. Mengapa kita harus letoy, loyo, sangsut? Lemah gemulai. Harusnya kita lemah lembut, bukan lemah gemulai. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pembaptisan menjadikan kita putra-putri Allah. Menjadikan kita murid-murid Kristus. Menjadikan kita kenisa Roh Kudus. Menjadikan kita ciptaan baru, dan kita memperoleh karunia keselamatan. Nama kita tercatat di kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Yesus, kerajaan Roh Kudus. Jadi nama saya tercatat, tapi bagaimana kalau fisik badan kita ini belum? Makanya kita berjuang. Maka disebut dengan gereja yang gereja yang berziarah. Kalau gereja yang berjaya itu adalah orang-orang kudus yang memuji dan memuliakan Tuhan di kerajaan surga. Sedangkan gereja yang menderita itu adalah orang-orang di api penyucian, yang perlu doa-doa kita sesuai dengan kitab 2 Makabe bagi yang Katolik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memahami sakramen yang seperti yang saya jelaskan tempo hari, itu merupakan suatu makna terdalam bagi hidup kita. Maka saya heran kalau kita letih, lesu, lunglai, sangsut. Padahal Yesus bilang, kuk yang kuberikan kepadamu itu lebih ringan daripada yang kupunya. Marilah yang letih lesu, datanglah kepadaku. Yesus bukan hanya memberikan air kehidupan, tetapi darahnya yang suci yang diberikan kepada kita. Makanya pada Minggu Kerahiman Ilahi kemarin, kita akan merayakan yang namanya Minggu Kerahiman Ilahi, Paskah kedua atau Minggu Paskah kedua setelah Oktav Paskah. Selanjutnya pada hari Senin itu kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita kemarin. Kita bersukacita, haleluya, hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan. Maka kita boleh menyebut puji Tuhan, hosana, haleluya itu. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan oleh Yesus dari belenggu dosa, belenggu setan, belenggu iblis. Tetapi kita mengapa kelakuan kita lalu lebih buruk lagi ketika setelah dibebaskan? Itulah tadi kata Yesus. Apa yang kata Yesus sampaikan kepada orang yang disembuhkan di dekat kolam Bethesda. Ada 5 serambi di kolam Bethesda dan sekarang sedang digali. Dan betul serambinya 5. Arkeologi sudah menggali itu. Dan ada kolam di situ. Kolam itu adalah kolam karunia Allah. Jika kolamnya airnya bergerak-gerak, orang yang masuk ke kolam itu dan masuk di situ akan sembuh. Tetapi ada 3 orang yang 38 tahun. Tidak perlu masuk di kolam itu karena dia langsung berjumpa dengan sang sumber air itu. Sang Sabda, sang Firman, sang Logos. Alfa dan Omega, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Elohim, Adonai, Yahweh, yang dinyatakan dan yang pernah dilihat oleh Adam dan Hawa, yang pernah dilihat oleh Nabi Nuh, yang pernah dilihat oleh Abraham, yang pernah dilihat oleh Ishak, yang pernah dilihat oleh Yakub, dan dilihat oleh Musa setelah dia dibebaskan dari dosa pembunuhannya. Dia melarikan diri, sampailah dia di tanah Midian. Di situ dia
bertemu dengan iman Yitro, ya. Maka dia beristrikan anak pertamanya iman Yitro itu Deborah. Selanjutnya dia melihat api di atas gunung. Dan kita tahu, ya, sebelum Musa, Yakub sudah bergulat dengan Allah. Maka namanya dirubah dari Yakub menjadi Israel. Sama seperti Saul atau sama seperti Petrus. Namanya dirubah dari Simon menjadi Kepas di atas batu karang. Atau sama seperti Thomas yang disebut Didimus. Atau sama seperti Paulus, dulunya Saulus menjadi Paulus. Nama-nama itu diberikan karena apa? Karena ketika Allah, ya, telah memberikan karunia kebebasan kepada kita, nama kita dicatat, maka kita diberikan nama baptis, ya, sebagai suatu persekutuan dengan gereja yang jaya. Jadi kalau misalnya kita hari ini datang hanya beberapa orang, ya, dengan segala kepicikan kita, akal busuk kita, ya, hari-hari ini kita bercerita tentang apa? Kita bercerita tentang, ya, kejujuran melawan ketidakjujuran. Nah, kita dipertontonkan untuk hal itu. Makanya, ya, walaupun satu orang, walaupun sendiri atau hanya sedikit, kejujuran itu tetap harus diperjuangkan. Itulah Yesus Kristus. Dan sebagai murid Yesus Kristus, kita harus memperjuangkan kejujuran itu. Di tempat ini kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk hidup jujur. Jujur. Ya. Kembali memurnikan diri. Ya, kalau hanya beberapa orang yang hadir tadi ini, ya. Sampai Pak Dendi tadi bilang libur kita, Pak. Nggak ada waktu libur kita. Kita berziarah di muka bumi ini. Walaupun saya libur, tetap saya, ya, tetap mengikhlaskan waktu saya untuk bawa Bapak hadir di tempat ini. Sedangkan bawa Bapak gimana? Ya. Seandainya Tuhan libur memberi kita napas, mau enggak? Hah? Kalau Tuhan memberi kita libur napas, jangan jauh. Ya. 10 menit Tuhan libur, enggak ngasih oksigen ke kita. Apa yang terjadi? Mati kita semua. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, enggak ada dia menghentikan napas itu. Sekali tertulis, tetap tertulis. Ya. Orang yang tidak mengerti ajaran Kristen tidak paham. Sedangkan kita ini, aduh, ya. Jadi, Bapak-bapak, ya, bersukacitalah, bergembiralah. Ya, karena Paskah itu hadir untuk membebaskan kita dari keterpurukan kita. Ya. Jadi kalau ada yang tidak mau menerima, mendengarkan firman Tuhan, itu berarti dia sudah menentang Allah. Jadi untuk itu jangan sampai kita menentang Allah.